Dipersembahkan oleh Anda kembali di Metro Siang pemirsa, kami telah merangkum hoax dan informasi keliru yang tersebar di media sosial sepekan terakhir khususnya terkait dengan vaksin COVID-19. Rekan kami Clara Averina akan menjelaskan faktanya untuk Anda. Clara, silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, ada banyak sekali informasi beredar di media sosial selama sepekan terakhir, khususnya terkait dengan vaksin COVID-19. Karena hari Minggu kemarin Indonesia sudah kedatangan 1,2 juta vaksin COVID Sinovac dari Tiongkok. Tapi kita harus waspada pemirsa, karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar dan bisa dipercaya. Nah, hari ini kami sudah merangkum sejumlah hoax supaya kita bisa lebih hati-hati dalam menyaring informasi. Seluruh informasi hoax ini sudah berdasarkan data yang sudah kami verifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya langsung awali informasi hoax yang pertama dengan informasi berikut ini. Beberapa waktu lalu beredar di media sosial Twitter sebuah narasi yang isinya Tiongkok bebas dari COVID-19 tanpa vaksin. Narasi ini ditulis dalam bahasa Inggris yang artinya kenapa Tiongkok bisa bebas dari corona tanpa vaksin dan kok nggak ada yang angkat bicara soal ini ya. Unggahan yang diunggah pada 2 Desember ini kemudian viral dan telah dibagikan sebanyak 2.000 kali. Lalu pemirsa, apa benar Tiongkok bebas corona tanpa vaksin? Coba kita lihat faktanya berikut ini. Dilansir dari situs covid.go.id, klaim yang menyebutkan bahwa Tiongkok sembuh dari COVID-19 tanpa vaksin ternyata salah pemirsa. Mengutip dari artikel South China Morning Post pada 19 November 2020, hampir 1 juta orang di Tiongkok telah diberi vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinopharm. Dan Tiongkok merupakan satu dari 2 negara yang menggunakan vaksin eksperimental atau vaksin yang masih menjalani uji klinis selain Inggris. Jadi informasi Tiongkok bebas corona tanpa vaksin adalah salah karena nyatanya hampir 1 juta orang di Tiongkok telah diberi vaksin eksperimental. Kita ke informasi hoax berikutnya. Masih terkait dengan vaksin COVID-19, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim vaksin COVID-19 akan diberi barcode yang akan dimasukkan kepada tubuh manusia. Selain itu di bawahnya juga dilampirkan tangkapan layar berita atau screen capture yang judulnya vaksin COVID-19 akan dipasang barcode. Narasi yang diunggah pada 2 Desember ini kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet di Facebook. Dan beberapa akun di Facebook bahkan bilang barcode yang dipasang itu nantinya akan berupa microchip. Namun apa benar barcode itu nantinya akan dipasang di dalam tubuh manusia? Kita cek faktanya. Dilansir dari Antara.com, ini adalah informasi yang salah pemirsa atau disinformasi. Faktanya memang betul nanti ada barcode yang dipasang pada vaksin. Tapi bukan di dalam tubuh manusia, melainkan di botol vaksin dan bukan pula dalam bentuk microchip untuk dipasang di dalam tubuh manusia pemirsa. Di berita online yang judulnya vaksin COVID-19 akan dipasang barcode itu juga dijelaskan. Barcode akan dipasang di botol vaksin. Tujuannya untuk pendataan masyarakat. Jadi sekali lagi barcode nantinya akan dipasang di botol vaksin, bukan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Hati-hati pemirsa untuk menyaring informasi, jangan hanya membaca judul beritanya saja, jadi kita harus lebih cermat dan juga teliti. Kita ke informasi hoax berikutnya. Ya, ini terkait masih tentang COVID-19, beredar di media sosial informasi bahwa vaksin yang disimpan dalam suhu minus 80 derajat Celcius bisa memanipulasi gen, karena vaksin akan rusak dan mengubah gen manusia. Narasinya begini, jangan mau dibodohi, ini adalah sebentuk senjata biologi untuk memodifikasi genetika manusia. Tujuannya justru untuk melemahkan daya tahan tubuh atau mematikan kecerdasan biologi tubuh alamiah. Kita cek faktanya berikut pemirsa. Ternyata klaim yang menyatakan bahwa vaksin yang disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius dapat memanipulasi gen adalah salah pemirsa. Faktanya menurut Profesor Helen adalah yang merupakan seorang ahli vaksin di University of Auckland, RNA yang ada di vaksin tidak bisa mengubah genom manusia. Di manusia genom terletak di inti sel dalam bentuk DNA. Nah, RNA masuk ke DNA adalah tidak mungkin karena struktur kimianya berbeda. Selain itu vaksin juga harus
disimpan dalam suhu sangat dingin agar tidak rusak. Kalau kita analogikan, vaksin itu seperti coklat yang mudah meleleh. Supaya tidak meleleh, maka disimpan dalam suhu dingin. Sama halnya seperti vaksin. Agar tidak mudah rusak, makanya disimpan dalam suhu yang dingin. Nah, kita ke informasi hoax yang terakhir. Terakhir beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Kota Solo, Jawa Tengah akan lockdown pada 10 Desember 2020 hingga 20 Januari 2021. Informasi ini ramai beredar di media sosial Facebook dan juga broadcast WhatsApp. Betul atau tidak pemirsa, kita akan cek faktanya berikut ini. Ternyata informasi Solo akan lockdown tidak benar, pemirsa. Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani, memastikan pemerintah Kota Solo tidak memiliki rencana untuk lockdown. Namun memang benar akan ada pengetatan kegiatan masyarakat di akhir tahun. Tujuannya untuk mengendalikan angka kasus COVID-19 di Kota Solo yang masih tinggi. Apalagi libur akhir tahun nanti. Banyak orang yang mau libur panjang, takutnya angka COVID nanti akan semakin tinggi. Untuk itu Pemkot Solo melakukan pengetatan kegiatan masyarakat. Selain disiplin protokol kesehatan, nantinya juga wisatawan atau pemudik pada libur Natal dan Tahun Baru harus menjalani karantina di Benteng Vastenburg selama 14 hari. Wow, sebuah langkah tegas dari Pemkot Solo untuk menurunkan angka COVID-19 di Solo. Kita akan lihat nanti teknis pelaksanaannya seperti apa. Pemirsa, itu tadi rangkuman cek fakta isu hoax selama pekan ini. Anda bisa menyaksikan rangkuman cek fakta selama sepekan terakhir setiap hari di hari Jumat di Metro Siang. Dan jangan lupa di masa pandemi tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marvin, saya kembalikan ke Anda. Baik, Clara Alverina, terima kasih untuk pemaparan Anda. Dipersembahkan oleh